Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Melania Feby. Mari kita belajar seni budaya. Lestari budayaku, lestari negeriku, salam budaya. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada materi kali ini kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur pendukung tari kreasi. Di antara kalian, adakah yang tahu apa itu unsur pendukung tari? Unsur pendukung tari adalah elemen-elemen yang mendukung dan menunjang pertunjukan seni tari. Pertunjukan tari itu terdapat beberapa unsur yang menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pertunjukan tari. Nah, apa saja unsur-unsur pendukung dalam tari kreasi? Langsung saja ke materi kita, yaitu unsur pendukung tari kreasi. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1, memahami keunikan gerak tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.2, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam unsur pendukung tari. Tujuan pembelajaran. Setelah diperlihatkan contoh macam-macam unsur pendukung tari, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam unsur pendukung dalam tari kreasi. Tari sebagai bentuk seni merupakan salah satu sajian pertunjukan yang mengarah pada estetika manusia. Keindahan dalam tari hadir demi suatu kepuasan, kebahagiaan, dan harapan batin manusia, baik sebagai pencipta, penari, maupun penikmatnya. Dalam seni tari, baik seni tari tradisional maupun tari kreasi, terdapat unsur-unsur yang tertata rapi dan indah. Unsur-unsur dalam tari tersebut menjadi penunjang keindahan dalam suatu pertunjukan seni tari. Unsur-unsur pada seni tari tersebut dibagi menjadi dua, yaitu unsur utama dan unsur pendukung tari. Unsur utama dalam tari. Unsur utama dalam tari adalah unsur yang terpenting dalam seni tari. Unsur-unsur utama tersebut adalah wiraga, wirasa, dan wirama. Unsur pendukung dalam tari. Unsur pendukung dalam tari adalah suatu elemen yang dapat membantu serta menunjang tari menjadi lebih indah dan menarik ketika dipentaskan. Jadi, unsur-unsur pendukung tari menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pertunjukan seni tari. Unsur pendukung tari menjadi daya tarik dan pesona bagi penonton. Selain itu, unsur-unsur pendukung tari dapat menunjang pembawaan tarian agar sesuai dengan tema garapan. Terdapat beberapa unsur pendukung tari. Yang pertama yaitu properti, yang kedua tata rias, yang ketiga tata busana, yang keempat tata iringan, yang kelima tata panggung, dan yang keenam adalah tata lampu. Masing-masing unsur pendukung tari ini menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat mendukung dan menunjang jalannya pertunjukan seni tari. Unsur yang pertama adalah properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam memeragakan sebuah tari. Ketentuan properti yang akan dipergunakan merupakan suatu pencerminan, sebuah karakter atau makna yang dapat dilukiskan dari sebuah alat peragaan atau properti. Contoh properti dalam tari yaitu yang pertama ada selendang atau sampur, tongkat, tombak, keris, payung, piring, panah, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh properti yang digunakan dalam sebuah tari. Pada gambar yang pertama adalah tari Sekar Jagad. Properti yang digunakan adalah bokor Sekar Jagad.
Pada gambar yang kedua adalah tari beskalan, di mana properti yang digunakan adalah sampur atau selendang. Pada gambar yang ketiga adalah tari piring, properti yang digunakan adalah piring. Masing-masing properti tersebut menjadi sebuah penunjang sesuai dengan tema pada garapan tari tersebut. Unsur pendukung tari yang kedua adalah tata rias. Menurut Jazuli, tata rias dalam tari berfungsi untuk mengubah karakter wajah pribadi untuk menjadi karakter tokoh yang akan dibawakan, serta untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya tarik atau kecantikan penari pada penampilannya. Kategori rias dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rias korektif atau korektif make-up. Rias korektif adalah rias dengan cara mempertegas garis-garis wajah tanpa mengubah karakter orang itu sendiri. Tata rias korektif merupakan suatu bentuk tata rias yang bersifat menyempurnakan atau mengkoreksi. Tata rias ini menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang ada pada wajah dan menonjolkan hal-hal yang menarik dari wajah. Kategori rias yang kedua adalah rias karakter atau karakter make-up. Rias karakter adalah rias untuk mengubah penampilan seseorang dalam hal umur, sifat, wajah, suku, dan bangsa, sehingga sesuai dengan tokoh yang akan diperankannya dalam pertunjukan tari. Berikut adalah beberapa contoh make-up karakter, di mana make-up karakter tersebut menjadi sebuah penunjang dalam pertunjukan tari. Kategori rias yang ketiga adalah rias fantasi. Menurut Marta Tilaar, tata rias fantasi adalah seni tata rias yang bertujuan untuk membentuk kesan wajah model menjadi wujud khayalan yang diangan-angankan. Berikut adalah beberapa contoh make-up fantasi. Unsur pendukung tari selanjutnya adalah tata busana. Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Busana penari merupakan sarana pembantu yang berperan mendukung perwujudan tari. Berikut adalah beberapa contoh gambar yang merupakan tata busana dalam tari kreasi. Tata busana tari kreasi begitu terbuka terhadap sebuah perubahan. Hal tersebut berbeda dengan tata busana tari tradisional dengan desain busana yang baku. Penggunaan tata busana tari kreasi bersifat bebas sesuai dengan karakter atau keinginan seorang koreografer atau penyusun tari. Tata rias dan tata busana merupakan dua serangkai yang tidak dapat dipisahkan untuk penyajian suatu garapan tari. Seorang penata tari perlu memikirkan dengan cermat dan teliti tata rias dan tata busana yang tepat, guna memperjelas agar sesuai dengan tema yang akan disajikan dan akan dinikmati oleh penonton. Untuk itu, memilih desain pakaian dan warna membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang, karena tata busana atau kostum berfungsi untuk memperjelas pemeranan pada tema cerita. Unsur pendukung tari yang selanjutnya adalah tata iringan. Dalam iringan tari terdapat dua jenis iringan. Yang pertama adalah musik internal dan yang kedua adalah musik eksternal. Musik internal adalah musik yang ditimbulkan atau dihasilkan dari diri penari sendiri, misalnya teriakan dari penari, tepuk tangan, siulan dari penari, nyanyian dari penari, dan sebagainya. Selanjutnya adalah musik eksternal. Musik eksternal adalah musik yang ditimbulkan dari luar diri penari. Musik eksternal dimaksud seperti gending-gending gamelan, suara-suara yang ditimbulkan dari alat-alat musik atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk musik sebuah tari. Fungsi dari musik dalam tarian adalah yang pertama, untuk membangun suasana dalam tarian. Yang kedua, untuk ilustrasi tarian, dan yang ketiga adalah untuk iringan gerakan tari.
Berikut adalah contoh penggunaan tata iringan dalam tari. Pada gambar yang pertama merupakan contoh penggunaan iringan musik internal, di mana gambar tersebut merupakan tari saman. Musik yang ditimbulkan tari saman merupakan hasil dari diri penari sendiri. Untuk gambar yang kedua adalah musik eksternal, di mana musik ditimbulkan dari luar diri penari, yaitu dari gending-gending gamelan. Unsur pendukung tari selanjutnya adalah tata panggung. Pada suatu seni pertunjukan selalu memerlukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan tari. Pada tata panggung terdapat dua jenis bentuk panggung. Yang pertama ada bentuk panggung tradisional. Sesuai dengan daerah yang ada di Nusantara ini, yang diwariskan oleh nenek moyang dan terpelihara dengan baik sampai sekarang. Contoh bentuk panggung tradisional adalah pendopo, wantilan, rumah gadang, dan sebagainya. Bentuk panggung yang kedua yaitu adalah bentuk panggung modern. Bentuk panggung modern adalah bentuk panggung prosenium baik dalam bentuk tertutup maupun terbuka. Bentuk tertutup biasanya dibatasi dengan wings yang ada pada sisi kanan dan kiri panggung. Pada bentuk panggung modern yang terbuka biasanya dijumpai di halaman. Unsur pendukung tari selanjutnya adalah tata lampu. Lampu berfungsi untuk memberi penerangan penari di atas panggung. Di samping itu, tata lampu juga berfungsi untuk membantu memperkuat atau mengangkat suasana dalam garapan karya tari. Seperti contoh, menciptakan suasana agung dengan lampu warna kuning, menciptakan adegan perang dengan menggunakan lampu merah, dan menciptakan suasana sedih dengan menggunakan lampu warna ungu. Contoh nama lighting yang digunakan dalam pertunjukan tari yaitu spotlight, light, dan footlight. Sebuah penataan lampu dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada di dalam pentas, sehingga semua yang ada di pentas nampak hidup dan mendukung sajian tari. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan tata lampu pada pertunjukan tari. Kalian sudah paham ya apa itu unsur pendukung tari? Kemudian apa saja unsur-unsur pendukung tari? Kemudian tujuan dari adanya unsur pendukung tari sudah paham ya? Oke baik, sekian materi dari Ibu. Jangan lupa tetap dipelajari dan diingat-ingat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.